Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita bincang-bincang rileks. Nggak perlu ngotot-ngototan seperti para yang mengaku mukibin seolah-olah surga milik mereka. Sebelumnya kita kupas sedikit Gus Fuad Pleret, Gus Abbas Buntet, Kiai Haji Imaduddin Usman Banten. Ketiganya ini beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang dimiliki masing-masing. Kalau di tradisi KNU-an, orang-orang yang sudah mendirikan atau mengasuh pondok pesantren nggak usah lagi lah ditanya tentang baca kitab kuningnya. Kitab kuning itu buat santri-santri, buat alumni-alumni yang baru, lalu digodok di LBM. Nah, itu memang mereka tiap hari harus berkutat persoalan-persoalan kitab kuning. Tapi kalau sudah mengampu pondok, kitab kuning ya sudah nyukma bahasa Jawanya. Udah nggak perlu ribut-ribut kamu bisa baca atau tidak, itu kan apa dalilnya, itu buat santri. Kalau udah menjadi kiai, kalau udah ngasuh pondok pesantren ya dia sendiri sudah menjadi dalil bagi masyarakat dan bagi murid-muridnya. Berkaitan dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, ternyata seperti yang kita lihat mendapat respon yang sangat positif, memberikan penyadaran kepada bangsa ini atas apa yang selama ini terjadi, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi kebangsaan. Terutama klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ternyata palsu. Habib-habib yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW tidak terkonfirmasi secara ilmiah, merembet kepada kenyataan-kenyataan arogansi perilaku mereka. Bahkan pada sisi kehidupan kita berbangsa sudah berani merubah sejarah, berani memalsukan leluhur-leluhur Nusantara, diklaim menjadi leluhur mereka. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi, sehingga Gus Fuad, Gus Abbas, Kiai Imaduddin Usman perlu sering berkumpul dan merumuskan bagaimana persoalan ini bisa menjadi sebuah happy ending bagi kehidupan kita beragama dan berbangsa. Maka rumusan-rumusan itulah akhirnya menjadikan sebuah job description. Gus Fuad dengan karakternya yang lebih humanis, lebih punya koneksitas dengan berbagai kalangan masyarakat, maka diberi tanggung jawab untuk bagaimana pesan dan visi misi dari Kiai Haji Imaduddin Usman tersampaikan ke berbagai masyarakat, bukan hanya di kalangan NU, tapi menjadi bagian daripada kehidupan kita secara nasional. Secara teknis dia akhirnya mendirikan Laskar Nusantara. Sementara Kiai Haji Imaduddin Usman dibebani juga harus bertanggung jawab secara keilmuan, terutama problematika
daripada sisi-sisi keilmuan terhadap tesis yang beliau luncurkan. Maka dia diberi beban tugas pada satu fokus itu. Silahkan beliaunya mencari koneksi sendiri tanpa kita intervensi. Ketemulah Kiai Haji Nur Ikhya, Kiai Haji Manahen, ketemulah dengan Teku Kori, ketemulah dengan Gus Aziz Jazuli, yang memang secara spesifik mereka berkutat pada sisi keilmuan. Sementara Gus Abbas lebih luas lagi untuk menata secara sistematis kebenaran ilmu ini menjadi sebuah gerakan, jadi bagian daripada laju kehidupan berbangsa ke depan. Dan problematika sosial serta hukum serta yang lain-lain dari efek tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman menjadi tanggung jawab beliau. Dalam rumusan-rumusannya akhirnya ditemukanlah bahwa titik kesejarahan kita setidaknya yang paling dekat adalah dari Wali Songo. Disitulah muncul gagasan membentuk sebuah organisasi yang berbasis unsur kesejarahan dan ideologi Wali Songo. Dan alhamdulillah mendapat sambutan antusias dari seluruh masyarakat. Dan pada sisi lain, ada sebuah perdebatan bahwa PWI ini atau dengan Laskar Sabilillahnya, siapa yang menjadi punggawa dan terlibat di dalam persoalan ini. Ada dua opsi. Yang pertama adalah secara spesifik trah genologi dari Wali Songo memiliki tanggung jawab dan peran yang harus lebih spesifik. Maka mereka harus dikumpulkan dalam wadah ini. Berbeda lagi dengan Kiai Haji Maduddin Usman, bahwa Wali Songo menjadi bagian daripada simbol kekuatan bangsa Nusantara, sudah melebur menjadi bagian daripada kehidupan seluruh masyarakat. Maka yang terkumpul di dalam PWI adalah mereka-mereka yang secara genologis dan ideologis sama, memiliki visi dan misi dari apa yang pernah dikembangkan oleh Wali Songo. Muncullah pada akhirnya di Pondok Pesantren An-Nadwah Buntet mendeklarasikan diri berdirinya PWI. Bagi orang-orang yang masih kekeh dengan paradigmanya bahwa tanggung jawab ini lebih besar dipikul oleh trah secara genologis, akhirnya juga memilih untuk lebih konsentrasi pada mereka-mereka yang memang secara genologis keturunan Wali Songo, sehingga membuat sebuah wadah tersendiri. Jadi memang ini sebuah pergerakan besar yang harus dipecah-pecah dari berbagai sisi. Ada yang secara gerakan memilih untuk membaur dengan berbagai kalangan yang dikomandoi oleh Gus Fuad Pleret. Ada yang lebih spesifik mengerucut karena ini adalah persoalan Wali Songo, maka trah Wali Songo lah yang harus
lebih tampil ke depan untuk melanjutkan daripada visi misi Wali Songo, dan itu juga menjadi hak bagi setiap orang. Sementara Kiai Haji Imaduddin Usman beserta Gus Abbas memilih bahwa gerakan ini adalah gerakan bersama bagi siapapun yang secara ideologis dan secara genologis bersama-sama kita memikul tanggung jawab, karena ini adalah persoalan umat dan persoalan bangsa Indonesia. Jadi memang semuanya memang harus dipecah pada rel dan alurnya sendiri-sendiri, tanpa harus kita melihat itu sebagai sebuah permusuhan. Toh pada akhirnya semuanya mengacu kepada efek daripada adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman untuk melakukan pelurusan ajaran Islam yang diemban oleh Wali Songo, dan adanya sejarah bangsa ini yang sudah dibelokkan oleh klan Ba'alawi yang memiliki rasa seolah-olah mereka paling super, mereka paling arogan, yang pada hari ini kita semuanya melawan. Maka kembali lagi kepada prinsip dasar kita berbangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Mereka jalan pada relnya sendiri-sendiri dengan satu tujuan, kita meluruskan sejarah bangsa ini, kita melawan supremasi dan arogansi klan Ba'alawi yang sudah kelewat batas. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.